Amma ba'du. Saudaraku, para alim ulama dan seluruh sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Mari kita berusaha terus untuk meningkatkan amal dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini selalu. Selagi kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, gunakan sisa umur kita ini benar-benar untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, untuk membersihkan diri kita dari segala dosa-dosa di masa lalu, untuk meraih ridha, rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, supaya kita betul-betul mendapatkan keberuntungan yang sebenar-benarnya beruntung sampai di akhirat kelak. Kita harus mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita berbuat zalim, berbuat keji. Bersihkan hati kita. Jangan sampai kita mengikuti orang-orang munafik, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ikut-ikutan. Jangan sampai kita terpengaruh. Karena di akhir zaman ini pengaruh-pengaruh orang-orang kafir, pengaruh-pengaruh kesesatan, kebatilan ini sangat luar biasa. Melalui dunia maya dan dunia ini banyak sekali pengaruh-pengaruh untuk menyesatkan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fi qulubihim maradun fazadahum Allahu marada wa lahum 'adzabun alim bima kanu yakdzibun." Jadi orang-orang munafik, orang-orang yang menyesatkan umat, orang-orang yang kufar, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam hati mereka itu ada penyakit. Lalu Allah menambah penyakitnya itu, dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta. Jadi orang yang sering berdusta, suka berdusta, ini hati-hati. Jangan sampai kita ini termasuk orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Orang-orang munafik, orang-orang kafir, ini jangan sampai kita ikuti, supaya kita betul-betul memperbaiki diri kita ini. Jangan sampai kita meninggalkan syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Jadi seorang yang soleh, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala bisa tersesat kalau meninggalkan syariat Nabi Muhammad SAW. Sehingga mereka bisa merasa dirinya ma'rifat, sehingga berani berdusta, berani menipu, berani menghalalkan segala cara. Ini karena apa? Karena merasa ma'rifat. Bahaya. Di akhir zaman ini banyak ilmu-ilmu yang menyesatkan, disebarkan lewat YouTube dan lain-lain, yang mana ilmu-ilmu tersebut, ajaran-ajaran tersebut mengajarkan supaya meninggalkan syariat Nabi Muhammad SAW. Akhirnya tidak bisa dipercaya. Akhirnya perbuatannya keji, dolim, berdusta, menipu, dan orang-orang seperti ini sulit dinasihati. Karena apa? Karena mereka merasa benar dalam kesesatan. Mereka ini sesat, mereka ini merusak, tapi mereka ini ngakunya memperbaiki. Ingat kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslimun." Dan apabila dikatakan
kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi. Mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan. Ini sudah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Jadi mereka itu merusak, tapi tidak sadar, tapi tidak tahu kalau dirinya merusak. Merusak akidah, merusak syariat Nabi, merusak umat dengan ajaran-ajaran yang palsu, yang menipu, yang dusta. Mengaku dirinya ma'rifat, sehingga merasa ma'rifat, akhirnya meninggalkan syariat Nabi Muhammad SAW, akhirnya tersesat, akhirnya tidak bisa dipercaya. Orang kalau sudah merasa ma'rifat ini bahaya. Bahaya, kalau dititipi uang dia berani nipu, berani ngemplak. Uang haji berani disikat. Karena apa? Pemahamannya tersesat, pemahamannya tidak sesuai dengan Rasulullah SAW dan sahabat, sehingga berani meninggalkan syariat Nabi dan merasa benar. Sulit dinasihati, dikasih tahu sulit. Dia meninggalkan sholat, perbuatannya menyesatkan umat, merusak, namun ngakunya memperbaiki. Ini hati-hati, akhir zaman ini banyak. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yashkurun. Kata Allah Subhanahu wa taala, ingatlah sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan tetapi mereka tidak menyadarinya. Jadi orang-orang yang berbuat kerusakan tapi tidak sadar, termasuk orang-orang kafir, orang-orang yang tidak bisa dipercaya. Semua manusia kalau tidak mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW akan merusak, karena dia tidak tahu halal dan haram. Dia akan berbuat zalim, akan berbuat keji, akan berbuat perbuatan-perbuatan yang mendolimi, sehingga perbuatannya ini seenaknya sendiri. Karena apa? Karena meninggalkan syariat Nabi Muhammad SAW. Kita hidup ini diatur dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak mau diatur dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, sehingga memahami Al-Quran seenaknya sendiri, memahami hadis tidak sesuai dengan Rasulullah SAW dan sahabatnya, sehingga menyesatkan umat, sehingga berani berdusta, berbohong. Karena apa? Karena merasa ma'rifat. Ini penyakit hati. Kata Allah tadi, mereka itu sakit hatinya, dan Allah tambah penyakitnya itu. Jadi supaya kita waspada, karena di akhir zaman ini banyak ngakunya mau memperbaiki umat, mau memperbaiki negara, mau membuat kebaikan, padahal mereka itu merusak. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena tidak mau mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak mau mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW, akan berbuat keji, perzinahan, homer, tidak peduli barang itu haram, tidak peduli perbuatan itu melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Ini karena meninggalkan syariat Nabi Muhammad SAW. Ini jadi kita ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala ini sebenarnya membahagiakan kita, supaya kita ini selamat dengan keselamatan yang sebenar-benarnya, yang abadi sampai di akhirat kelak. Kalau kita mengikuti ajaran Rasulullah SAW dengan yang sebenar-benarnya, mengikuti, memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman Rasulullah SAW dan sahabatnya, kita akan kerjakan itu syariat Nabi. Dan orang kalau mengerjakan syariat ini, syariat yang dibawa Rasulullah SAW, hidupnya akan mulia. Dia akan menghindari perzinahan,
perjudian, minum-minuman keras, perbuatan dolim, perbuatan yang memalukan, perbuatan yang menghinakan, perbuatan-perbuatan keji, mereka akan tinggalkan itu semua kalau mereka betul-betul mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Banyak orang-orang yang sudah soleh, sudah orang alim, akhirnya karena merasa ma'rifat sehingga mereka ini tersesat, meninggalkan syariat Nabi Muhammad SAW, sehingga berani berdusta, berbohong, menipu. Karena apa? Karena merasa dirinya ma'rifat. Ini hati-hati, bahaya. Kalau ilmu ini diajarkan, bisa menyesatkan umat, bisa hidup dalam kegelapan. Dan orang kalau sudah tidak mau mengerjakan syariat Nabi Muhammad SAW, dia merasa ma'rifat, hidupnya dalam kegelapan. Dia akan mengalami kebingungan, gelisah, sedih. Semua ini sumbernya dari dosa. Semua perbuatan-perbuatan dosa ini berakibat, bisa membuat sedih, bingung, gelisah, sumpah. Semua dosa-dosa ini berakibat. Orang-orang yang merasa ma'rifat ini nanti kalau dia meninggalkan syariat Nabi Muhammad SAW, nanti akan terasa akibat-akibatnya, akan terasa dan akan terhina. Karena orang yang paling mulia, orang yang paling bertakwa, orang yang bertakwa betul-betul dia mengerjakan syariat Nabi Muhammad SAW. Kiranya sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.